Bakal Cawapres sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar terus bermanuver atas nama NU dan PKB. Meski demikian, Caimin panggilan akrab Muhaimin Iskandar masih terus jualan buat pemilu 2024. Caimin pun berkelit dengan berbagai dalih saat berziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon Jumat kemarin. Caimin melontarkan sindiran pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf yang meminta tak ada capres dan cawapres yang melibatkan NU ke politik praktis. Saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah. Sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Upaya partai politik beserta pasangan capres dan cawapres menarik dukungan warga Nahdliyin sepertinya tak bisa dihindari. Dengan jumlah anggota hingga 150 juta jiwa, NU selalu menjadi incaran partai-partai politik. Namun, bukan perkara mudah memikat kaum Nahdliyin karena preferensi beragam dalam memilih dan kembalinya ke Hitah 1926. Lantas, mampukah Caimin mendongkrak dan merebut suara NU dengan manuvernya? Bagaimana parpol lain melihat manuver Caimin mempolitisasi NU? Akankah menjadi ancaman? Lalu, siapa yang bakal menuai keuntungan? Tim TV One mengabarkan. Ya, sepertinya setiap gelaran Pilpres, suara NU menentukan untuk pemenang presiden dan juga wakil presiden. Dengan deklarasi yang kemudian sudah dilakukan oleh Koalisi Perubahan memasangkan Anies Baswedan dengan Caimin, beberapa pihak kemudian bertanya, wah apakah jangan-jangan suara NU secara keseluruhan akan bisa diraup oleh Caimin. Tapi ada juga mengatakan suara NU kemungkinan juga terpecah, apalagi hal yang berbeda, positioning berbeda dari Putri Gus Dur sendiri bahwa mengatakan Kiai dan juga Nahdliyin belum tentu akan memberikan dukungan kepada Caimin. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat politik kita Mas Adi Praetno. Selamat malam, assalamualaikum Mas Adi Pray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca. Ya, saya juga sudah tersambung dengan dua politisi kita, mulai dari perwakilan PKB, Waketum PKB di sini Pak Jazilul Fawait dan juga ada Gus Nabil Harun yang mewakili PDIP. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Mbak Caca. Baik, mungkin sekarang saya ingin ke Pak Jazilul Fawait terlebih dahulu ya Pak ya. Pertanyaan sederhananya, seberapa percaya diri sih PKB akan bisa mengambil suara NU dengan deklarasi Caimin sebagai pendamping Anies Baswedan? Karena statement yang berseberangan dari Mbak Yeni Wahid mengatakan belum tentu nih, apalagi suara Kiai dan juga seluruh warga NU, seperti apa? Ya, saya jawab dengan fakta sejarah saja, Mbak Caca. Bahwa selama 10 tahun ketika PKB bersama dan Pak Jokowi menang, itu karena Pak Muhaimin atau PKB bergabung di koalisi Pak Jokowi. Dan 2 periode sebelumnya sama juga. Oleh sebab itu, saya agak mengkoreksi judul yang ada. Caimin bukan jualan NU, tapi Caimin meneruskan mandat politik dari kaum Nahdliyin sesuai dengan sejarah kelahiran PKB. Jadi kita harus buka sejarah atau fakta sejarah bahwa ketika 98 kaum Nahdliyin atau warga Nahdliyin difasilitasi oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai alat perjuangan politik. Jadi Caimin ini sedang berjuang.
Dan sudah beberapa kali dibuktikan oleh Gus Imin bahwa koalisi yang bersama PKB selalu menang. Dan saat ini adalah momentum yang baik buat PKB untuk menunjukkan kembali kepada mandat sejarah kelahiran PKB, bahwa PKB adalah alat perjuangan politik Nahdlatul Ulama. Saya yakin sesuai dengan fakta ini bahwa Partai Berhaluan Nahdlatul Ulama atau Partai Berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbesar di parlemen atau yang eksis di parlemen hari ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Bahwa partai berbasis Islam terbesar hari ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Saya pikir itu fakta. Baik, Pak Jazilul. Nah, hari ini ketika saya potong dulu, saya tegaskan. Tadi Pak Jazilul mengatakan PKB arah politik seluruh masyarakat Nahdlatul Ulama. Berarti kalau PKB punya dukungan atau sudah menentukan pilihan, berarti seluruh suara NU akan mengikuti PKB begitu? Bukan, sesuai dengan masa kultural Nahdlatul Ulama itu biasanya memang tidak utuh kepada satu dukungan, namun jumhur atau mayoritas itu selalu ada di barisan yang di situ ada tokoh Nahdlatul Ulama. Kalau bahasanya dari dubur NU itu keluar dua, ada telur, ada telek. Nah, yang telur itu yang PKB, yang teleknya itu yang bukan PKB, dan itu terbukti ketika sejak kelahiran PKB, bahwa ketika PKB lahir itu juga ada partai-partai lain juga yang hadir, yang lahir. Tapi mati semuanya, tinggal PKB yang eksis. Oke. Nah, eksisnya PKB ini karena kepemimpinan Gus Muhaimin yang solid dan memiliki arah dan semangat. Dan sekarang Pak Muhaimin sedang menerima mandat untuk maju menjadi calon wakil presiden bersama Pak Anies. Baik. Nah, ini luar biasa seputar masyarakat NU, saya pikir tidak terbendung. Oke, Mas Adi Pray, tolong dong ditanggapi bahwa apalagi ini dikuatkan dengan statement Caimin sebelumnya ya, politik itu berat, biar PKB saja. Ini seakan-akan step back lah untuk warga NU, biar kemudian PKB yang bekerja untuk Pilpres 2024, khususnya suara juga akan ke PKB, bagaimana? Ya, saya kira statement itu untuk meledek teman-teman PBNU yang selalu mengatakan bahwa NU itu netral, NU itu kembali ke hito dan tidak berpolitik. Tapi nyatanya dalam prakteknya banyak juga endorsement dari PBNU yang menyebutkan salah satu kandidat tertentu untuk bisa maju di 2024. Sebut saja misalnya Erick Thohir yang masuk nominasi sebagai calon wakil presiden yang mereka usung. Oleh karena itu pernyataan Muhaimin Iskandar bagi saya ini ingin mengkritiklah teman-teman PBNU, bilangnya tidak berpolitik tapi jauh lebih aktif berpolitik gitu, karena bicara tentang soal siapa yang akan mereka usung ya untuk kepentingan Pilpres. Itu yang pertama aja. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa harus diakui banyak pemilih dari NU itu pilihan politiknya adalah PKB, itu tidak bisa dibantah. Tapi kalau kita bicara tentang Pilpres itu agak beda, bahwa orang yang mengaku NU atau bahkan orang-orang NU yang memilih PKB adalah mereka yang tidak otomatikly memilih Muhaimin Iskandar ataupun Anies Baswedan. Tapi banyak dari pemilih NU itu per hari ini itu afiliasi politiknya lebih banyak mendukung Ganjar Pranowo, sebagian yang lainnya mendukung Prabowo Subianto, dan sebagian yang lainnya mendukung Anies Baswedan. Itu fakta politik ya, yang didasarkan pada data-data survei. Ini survei dilakukan sebelum Muhaimin Iskandar itu mendeklarasikan diri sebagai calon wakilnya Anies Baswedan. Mungkin akan ada cerita yang berbeda setelah Muhaimin jadi wakilnya Anies, mungkin peta politisnya, konfigurasi politiknya akan berubah. Bagaimana sentimen NU ataupun sentimen pemilih PKB itu akan semakin mengeras, semakin mengental, atau justru sebaliknya kepada Muhaimin Iskandar. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat realitas politik hari ini didasarkan pada survei-survei misalnya, elektabilitas PKB pada Pileg 2019 yang lalu itu kan 9,6. Tapi ketika dikonversi menjadi elektabilitas Muhaimin Iskandar itu jauh. Karena hanya ada sekitar 1-2% orang yang merasa memilih PKB tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu 7 bulan waktu yang tersisa, PR utama dari Muhaimin Iskandar itu adalah mengkonversi orang yang merasa memilih PKB otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Karena ada sekitar 7,5% masyarakat yang merasa memilih PKB itu tidak memilih Muhaimin Iskandar. Yang ketiga, yang ingin saya katakan adalah bahwa yang paling penting, sekalipun ada tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama maju bertanding di Pilpres sebagai cawapres misalnya, itu tidak ada jaminan
mampu memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Baik. Kita ingat, Pilpres 2004 diikuti oleh cawapres yang saya kira dua figur kunci di situ. Dari kalangan Nahdlin, ada Kiai Hashim Muzadi, cawapresnya Megawati Soekarno Putri, ada Gus Solah, cawapresnya Wiranto. Tapi kalah dengan SBY yang saat itu berpasangan dengan Yusuf Kala. Begitupun dengan Pilpres 2019. Kita tahu persis bahwa ya tokoh-tokoh politik yang terafiliasi dengan NU misalnya tidak terlampau kuat untuk mengonsolidasi kekuatan politik NU. Oleh karena itu, bagi saya yang paling penting adalah bagaimana pintu masuk di kalangan Nahdlin itu bisa dipastikan dengan figur NU maju atau tanpa figur NU untuk bisa bertanding. Figur NU maju, sepertinya ini Gus Nabil boleh memberikan tanggapan seakan-akan mencontek formulasi PDIP ketika kemudian memasangkan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Nah ini bagaimana? Khawatir tidak PDIP? Apakah jangan-jangan kemudian akan mengambil tokoh NU lainnya mungkin yang lebih hebat atau seperti apa? Ya, tentu kami tidak khawatir ya, karena berdasarkan data dari hampir seluruh lembaga survei itu mayoritas pemilih Nahdlatul Ulama itu menjadi pemilih PDI Perjuangan. Boleh dibuka cek survei Kompas maupun survei yang lain. Di atas 20% itu pemilih Nahdlatul Ulama menjadi pemilih PDI Perjuangan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir soal dinamika yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, garis ataupun basis massa PDI Perjuangan dengan Nahdlatul Ulama ini juga hampir-hampir sama. Cuma bahasanya saja yang berbeda. Kalau di PDI Perjuangan itu disebut marhain atau wong cilik, nah di Nahdlatul Ulama ini disebut mustad'afin. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini juga sudah banyak yang dilakukan perjuangan untuk Nahdlatul Ulama, melahirkan banyak undang-undang regulasi, misalnya undang-undang pesantren. Ini tentu pekerjaan tidak hanya satu partai, tapi juga seluruh partai memperjuangkan lahirnya undang-undang pesantren. Kemudian soal Hari Santri misalnya, saya menjadi saksi bahwa Hari Santri ini kita bekerja sama PDI Perjuangan dengan Nahdlatul Ulama. PDI Perjuangan melahirkan Hari Santri, kemudian Nahdlatul Ulama melahirkan Hari Pancasila. Nah, komunikasi, dialog dengan antara PDI Perjuangan dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama selama ini sudah terbangun cukup baik. Dan saya kira kita tidak terlalu khawatir terkait dinamika yang hari ini terjadi. Dan tadi saya kira Mas Adi Praitno sudah cukup gamblang menyampaikan analisanya dan saya cukup sepakat dengan Mas Adi. Oke, baik. Nanti saya akan kemudian membahas bahwa itu artinya bahwa ketika suara NU pun tidak kemudian bulat kepada Caimin karena saat ini sudah dideklarasikan oleh Anies adalah Caimin sebagai pendampingnya. Ini menandakan bahwa Pilpres 2024 adalah pertarungan untuk memperebutkan suara NU. Sesaat lagi. Baik, sesuai dengan judul saya itu yang saya tanyakan kepada Pak Jazilul Fawait bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kritik yang ditujukan untuk Caimin, Pak Jazilul, bahwa seringkali Caimin jualan NU untuk meraih suara, bahkan juga embel-embel Gus Dur, dan ini diprotes juga oleh keluarga Gus Dur. Seperti apa Pak Jazilul? Pak Muhaimin itu mendedikasikan waktunya 24 jam untuk mengoperasikan alat perjuangan politik NU. Gus Muhaimin itu kader yang sejak lahir NU dan banyak sumbangsi kepada Nahdlatul Ulama. Nah, tapi karena memang kepentingan tertentu akhir-akhir ini memang ada kritik-kritik yang menurut Pak Muhaimin itu biasa. Dan kita akan jawab dan buktikan nanti ketika pemilu nanti. Nah, maksudnya apa? Karena fakta-fakta yang ada, perjalanan panjang yang dibuktikan oleh Gus Muhaimin untuk menjaga PKB sebagai alat perjuangan NU semakin hari semakin kokoh, semakin kuat. PKB bukan hanya lagi sebagai partai Jawa Timur, namun PKB sudah menjadi partai nasional. Jadi apapun yang dibicarakan oleh PBNU, karena PBNU sudah tidak berpolitik praktis, menurut saya sudahlah kembali kepada dakwah saja, kepada ngurusi madrasah, masjid begitu. Nah, oleh sebab itu bagi Gus Muhaimin ini saatnya membuktikan
kritik-kritik itu. Nah, dan sudah dibuktikan 2 kali Pilpres Gus Muhaimin selalu menang. Memang ada banyak di situ yang membantu NU, bukan hanya PKB, Gus Nabil juga dari PDIP, ada di pengurus PBNU. Tapi masih segar diingatan bahwa ada sejarah yang sangat mencoreng PBNU ketika misalkan bendahara umumnya bermasalah secara hukum dan itu dari kader PDIP. Para kiai juga mencatat itu dan mengingatkan kita semua. Oleh sebab itu, perjuangan yang dilakukan oleh Gus Muhaimin hari ini menurut saya boleh saja orang memberikan penilaian, namun saya hakul yakin perjuangan bukan jualan ya Mbak, perjuangan yang sedang dilakukan oleh Gus Muhaimin ini semata-mata adalah untuk kesejahteraan, kemaslahatan warga Nahdlatul Ulama yang selama ini terpinggirkan. Baik. Jadi ini penting menurut saya dan ini harus dibuktikan. Baik. Termasuk nanti apakah PDIP atau Gerindra nanti mengambil tokoh dari NU atau tidak. Kalau mengambil tokoh dari NU berarti takut dengan Gus Muhaimin, itu aja gampang dan kita buktikan. Gus Nabil tanggapi dong. Kader yang korupsi juga saya kira di PKB juga ada kader-kader yang korupsi, tapi saya tidak ingin membahas lebih jauh dari itu. Kalau soal kami akan memilih siapa atau memilih kader NU itu siapa, tentunya kami juga sedang mempertimbangkan kader-kader terbaik NU. Ya, kader-kader terbaik NU banyak sekali. Dan biasanya masyarakat ataupun warga NU itu akan mengikuti apa yang menjadi gestur dari ulama-ulama besar yang ada di Nahdlatul Ulama atau di PBNU. Misalnya ada teman saya namanya Amin gitu, dia nyalek di Jawa Tengah misalnya. Kemudian gestur kiai-kiai NU di lokal itu tidak memberikan dukungan kepada Kiai Mas Amin itu, maka ya Mas Amin tidak akan mendapatkan simpati dari warga. Itu sebagai contoh. Nah, saya kira kita tidak terlalu khawatir. Soal kita akan mengambil kader NU atau tidak itu bukan masalah takut atau tidak dengan Caimin, tapi lebih kepada bahwa kita ini ingin betul-betul memilih kader terbaik yang ada di Indonesia ini. Dan itu memang butuh waktu, ya. Kalau Ibu Mega itu membutuhkan kontemplasi, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba gitu. Tapi kita betul-betul membutuhkan waktu, ya, kontemplasi untuk memilih kader terbaik dari yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Oke, ditanggapi dong Mas Adi Pray, sekiranya sebenarnya benar tidak sih bahwa Caimin ini menjual NU untuk meraih dukungan? Wajar dong kalau misalnya dia bisa mengatakan bahwa saya lahir dan besar kemudian di NU, ini seperti apa? Ya, saya kira memang tidak ada bantahan apapun. Gus Muhaimin dan PKB itu marketplace-nya adalah NU. Karena memang mostly dari sekian banyak pemilih dari PKB dan Gus Muhaimin adalah mereka yang terafiliasi atau yang merasa teridentifikasi sebagai Nahdlatul Ulama, kan itu. Cuman kan problemnya saat ini kenapa ramai soal jualan NU ini, Ca? Karena ada hubungan yang tidak harmonis antara PBNU dengan PKB. Ya. Dulu PBNU dan PKB ini satu, PBNU ya PKB, PKB ya PBNU. Waktu ketua umumnya Kiai Said misalnya. Tapi beda ceritanya ketika PBNU itu dikomandai oleh Gus Yahya yang memang beda mazhab dan beda faksi dengan Gus Muhaimin. Oleh karena itu, ketika Gus Yahya menjadi ketua umum PBNU langsung menyatakan bahwa PBNU itu bukan alat politik partai dan orang tertentu dan jangan pernah mengatasnamakan NU sebagai bagian dari kepentingan politik. Ini kan secara tidak langsung cukup merugikan bagi PKB yang memang sejak awal kelahirannya PKB itu mesin politiknya, kayu bakar politiknya adalah Nahdlatul Ulama. Inilah yang saya kira membuat tarikan nafas politik pertentangan antara Gus Muhaimin dengan kubunya Yeni dan kubunya Gus Yahya yang notabene-nya adalah Gus Durian yang memang sejak awal ini kemudian mengkristal konflik politiknya menuju 2024. Oke. Boleh tanggapi dong Pak Jazilul, bagaimana kemudian Caimin mau meraih suara NU? Wong dengan PBNU aja tidak akur, seperti apa? Pak Jazilul, NU boleh itu ada tanggapi, dua faktor, ada NU struktural dan ada NU kultural. Ya, saya tanggapi bahwa di NU itu ada NU struktural dan ada NU kultural. NU kultural itu lebih besar daripada NU struktural. Apa yang didiskusikan hari ini adalah menyangkut NU struktural.
Dan hari ini struktur PWNU Jawa Timur, kiai-kiai yang ada di struktur PWNU, struktur di tempat yang lain, itu supportnya luar biasa kepada PKB dan tidak mengatasnamakan jabatan dia di struktur. Itu bisa dicek ketika deklarasi di Hotel Yamato, Jawa Timur, itu luar biasa. Itu banyak ada Surya PBNU, ada Wasil Sekjen PBNU, tapi itu tidak menggunakan nama embel-embel PBNU. Jadi struktural memang begitu wataknya NU struktural. Namun sekarang NU kultural lebih cerdas. Pak Jazilul, ditahan dulu. Sekarang saya mau minta menimpali dong Gus Nabil. Ini seakan-akan suara NU kultural pasti akan bisa diambil atau disedot oleh Caimin. Padahal pemilih dari sektor NU juga banyak ke PDIP loh. Bagaimana Gus Nabil, boleh menanggapi? Kita harus melihat data ya, lagi-lagi kita melihat data. Kalau dibilang mayoritas pemilih NU itu kemana, data berbicara bahwa pemilih NU itu lebih banyak ke PDI Perjuangan. Dan bahkan PKB itu ada di urutan ketiga atau keempat beberapa lembaga survei. Jadi kalau mau diklaim bahwa mayoritas itu ke PKB, ya saya kira tinggal kita buka lembaga hasil data survei saja. Kemudian yang kedua, soal tadi dibilang kultural struktural ya kita lihat saja ukurannya survei itu tadi. Kalau kemudian partai itu kemudian bisa menarik sebanyak-banyaknya warga NU, berarti dia betul-betul memperjuangkan NU dan senafas dengan apa yang menjadi garis-garis perjuangan Nahdlatul Ulama. Jadi ukurannya sederhana saja. Kalau menurut saya tinggal kita buka lembaga survei, dapatnya berapa persen, nah itu saya kira fair. Baik, makin menarik. Nanti Pak Jazilul boleh menanggapi sesaat lagi. Wong suara NU malah pilih PDIP. Usai jeda berikut. Pak Jazilul, Gus Nabil mengatakan nggak bisa. Kemudian ada klaim suara NU solid atau suara kultural dari NU solid kemudian bisa akan diambil oleh Caimin. Meskipun Caimin di PKB. Malah ini dapat peringkat ketiga, masih unggul PDIP nih, bagaimana? Ya, saya jawab ya, itu adalah survei pileg, bukan pilpres. Itu satu. Yang kedua, kalau kita asosiasikan pada partai politik, tidak terbantahkan bahwa partai politik yang dianggap memperjuangkan aspirasi Nahdlatul Ulama itu PKB. Apalagi didukung oleh fakta sejarah bahwa PKB itu yang dilahirkan oleh PBNU. Jadi menurut saya fakta yang disebutkan ini kaitannya dengan pileg. Oleh sebab itu Gus Muhaimin hari ini masuk kertas suara pilpres. Beliau adalah calon wakil presiden dan sudah terbukti berkali-kali ketika tokoh NU masuk, utamanya ketika dibawa oleh Gus Muhaimin, sejak Kiai Ma'ruf Amin, Pak Yusuf Kalla, itu menang. Apalagi hari ini yang menjadi calon wakil presiden adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama, cicit pendiri Nahdlatul Ulama. Maka secara kultural para kiai-kiai yang memiliki kaitan kultural dengan pesantren, saya yakin akan ke Gus Muhaimin. Kecuali nanti ada tokoh NU yang lain. Nah, itulah yang saya sampaikan sebagai bagian dari data setiap perjalanan pilpres, Nahdlatul Ulama atau Nahdien selalu menjadi rebutan. Tokoh Nahdien menjadi rebutan. Dan hari ini mandat itu diberikan kepada Gus Imin, cucu Mbak Bisri Sansuri, pendiri Nahdlatul Ulama. Kader tulen NU, dan itu nggak bisa dibantah. Pakai data apa untuk membantah itu? Gus Nabil, ditanggapi dong. Kalau lihat basic pilpres, katanya ya kita lihat basic pileg dulu dong. Jadi kita lihat misalnya surveinya Caimin ini di berapa persen. Kalau surveinya Caimin ini di bawah surveinya PKB, maka ya sekarang Caimin harus berusaha keras meyakinkan mengambil masa PKB dulu, gitu kan? Karena surveinya Caimin ini di bawah surveinya PKB, gitu. Jadi saya kira tidak terlalu khawatir lah. Dan kemudian kalau soal berjasa terhadap Nahdlatul Ulama, kita tahu bahwa di DPR untuk menyusun undang-undang saja itu kita nggak bisa sendiri, harus bersama dengan partai-partai politik yang lain. Kemudian kalau kita lihat di PDI Perjuangan misalnya, hari ini ada 109 ya, kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang berasal dari kader Nahdlatul Ulama yang kemudian diusung oleh PDI Perjuangan.
Nah, saya kira kita ingin bekerja terus ya, bekerja keras untuk mewujudkan kemaslahatan bagi bangsa, termasuk di dalamnya Nahdlatul Ulama. Dan saya juga sepakat bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama ini juga harus bisa Baik. kemudian menjaga dengan seluruh partai politik bahwa ada kader-kader Nahdlatul Ulama yang berjuang di partai politik yang lain yang ini juga harus mendapatkan perlindungan dari Nahdlatul Ulama. Ya. Oke, Mas Adi Pray, kalau nanti sampai akhir hanya Anies yang kemudian menggandeng calon wakil presiden dari Suara NU, kira-kira berhasil tidak jualan saya? Caimin berhasil jualan NU. Kalau kita membaca angka-angka politik ya sampai hari ini memang pemilih NU itu cukup berjarak dengan Anies Baswedan, bahkan dengan Muhaimin Iskandar, itu nggak bisa dibantah. Ada tembok tebal yang sebenarnya membuat kawan-kawan NU, Nahdliyin itu agak tidak mau memilih Anies Baswedan. Tentu karena ini tidak terlepas dari irisan ideologi, visi misi dan common platform yang beda. Anies misalnya diasosiasikan sebagai figur yang dekat dengan kelompok-kelompok Islam kanan, sementara NU ini kan Islamnya Nusantara. Dalam konteks itulah kemudian saya membaca soal NU tidak NU ini kan soal bagaimana meyakinkan pemilih dari kalangan NU itu sendiri yang paling penting. Kalau Ganjar Pranowo misalnya pintu masuk ke kalangan Nahdliyin mungkin bisa melalui P3 karena banyak juga dari pemilih P3 itu dari NU. Nah yang kedua misalnya istrinya Mas Ganjar itu adalah mereka yang memang orang tahu berasal dari keluarga besar dari Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah gitu ya. Jadi ini adalah pintu masuk di mana orang NU itu afiliasi politiknya banyak. Kalau Anies Baswedan pintu masuknya tentu lewat PKB. Nanti Prabowo Subianto mungkin akan menggunakan Erick Thohir untuk melakukan penetrasi di dalam. Mengingat Erick Thohir sudah disebut oleh PBNU sebagai salah satu cawapres yang mereka rekomendasikan. Problemnya adalah siapapun yang paling kuat meyakinkan basis konstituennya itulah yang akan memenangkan pertarungan. Nah yang kedua yang ingin saya katakan, kalau kita membaca surveinya Kompas, surveinya SMRC, ataupun potret survei yang dilakukan oleh Parameter di bulan Mei lalu, ataupun bulan Juni lalu, memang mayoritas orang NU itu pilihan politiknya kepada Ganjar Pranowo. Sebagian yang lainnya itu kepada Prabowo Subianto, terutama ketika PKB masih bersama Pak Prabowo. Saya nggak tahu setelah PKB itu hengkang dan angkat kaki, apakah masih ada berkah elektoral yang bisa ditimbulkan. Tinggal diuji setelah Gus Muhaimin menjadi bagian dari Anies, basis konstituen NU yang selama ini memang berjarak dengan Anies, secara perlahan migrasi dan hijrah mendukung Anies. Nah tentu Gus Jazilul yang punya konsultan di dalamnya, punya survei internal, pasti akan mampu menjelaskan itu. Tapi jarak psikologis antara pemilih NU dengan Anies, dari dulu sampai sekarang, temboknya itu agak susah Gus untuk ditembus ya. Tinggal bagaimana ikhtiar politiknya yang bisa dilakukan. Apalagi pada saat yang bersamaan kalau mau jujur, ketika PBNU menyatakan bahwa pilihan politik NU itu bukan hanya PKB, tapi bisa PDIP, bisa Golkar, bisa Demokrat, bisa Gerindra. Ini secara tidak langsung mengurangi rasa soliditas teman-teman NU yang tidak kemudian yang terasosiasi sebagai pemilih yang hanya kepada PBNU. Ini tentu jalan terjal, berliku dan mendaki yang harus dilakukan oleh Gus Muhaimin, bahwa NU itu pilihan politiknya oleh PKB. Hanya waktu, hanya kerja politik dan sosialisasi meyakinkan kalangan Nahdliyin lah yang akan menjadi ukuran segala-galanya. Karena PDIP, karena partai politik yang lain kalau mau jujur, mereka juga punya caleg dari kalangan NU, punya kepala daerah dari kalangan NU, punya basis konstituen dari kalangan NU dan strukturnya pun juga banyak dari kalangan-kalangan NU. Oleh karena itu NU memang menjadi barang seksi. Karena anatomi kekuatannya sudah terdistribusi ke banyak tempat, tidak lagi hanya di PKB. Bahkan kalau kita lihat misalnya banyak juga kawan-kawan PKB yang tidak jadi pengurus PBNU sekarang. Suara NU dikatakan masih belum solid untuk satu pilihan. Apakah jangan-jangan ini juga yang membuat Caimin sekarang gencar lakukan safari untuk bertemu dengan kiai sesepuh NU, Pak Jazilul? Ya, alhamdulillah sejak tadi siang Pak Muhaimin bersama Pak Anies Baswedan ziarah Wali Songo dan terus mendekati basis-basis Nahdlatul Ulama. Saya yakin yang disebut Pak Adi Pray soal tembok tadi nggak terlalu berat untuk PKB menjelaskan sebab apa Pak Anies Baswedan punya track record yang memang sekarang ini distereotip saja. Tadi luar biasa sambutan para kiai, sambutan para ulama, sambutan kader NU. Oleh sebab itu tunggu saja, saya pikir survei di depan daripada kita membaca survei yang di belakang. Karena justru deklarasi Pak Anies dan Caimin ini merubah peta semuanya. Termasuk peta di Jawa Timur.
Coba saja nanti dilihat apakah kerja-kerja kami, kerja-kerja Gus Muhaimin dan kerja para kiai, para ulama yang mendukung Gus Muhaimin, yang mendukung PKB dan struktur PKB yang sudah mulai bergerak Baik. ke arah Mas Anies dan semua sudah dijelaskan. Oke, iya, Gus Nabil, Pak tolong Adi Praetno ditanggapi. nggak ada tembok Iya. yang berat untuk kita jelaskan kepada para Oke. kiai. Gus Bahkan Nabil. ada kiai bilang bahwa ini jalan jihad. Ya, Gus Nabil, sepertinya nggak bisa anggap enteng ini PDIP. Strategi cukup matang dari PKB, Gus. Saya kira kita tidak perlu mengkhawatirkan dinamika yang ada, apalagi kita khawatir tentang Caimin, karena Caimin saja belum bisa mengambil atau meyakinkan basis suaranya PKB itu sendiri kalau kita melihat dari hasil survei. Dan saya kira juga PBNU tidak pernah mengendorse Erick Thohir, saya koreksi, karena saya juga ketua umum Banom di Nahdlatul Ulama, saya juga sering rapat maupun bergaul dan tidak pernah pengurus besar Nahdlatul Ulama secara resmi mengendorse Erick Thohir. Jadi saya kira clear kalau PBNU ini memang menjaga jarak dengan seluruh partai dan tokoh-tokoh yang dianggap berpeluang untuk menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Terima kasih Gus Nabil dan terima kasih Pak Jazilul juga Mas Adi Pray. Kita Sama-sama, tunggulah Mbak Caca. karena ini perangnya saja belum dimulai.